Devina kurang berapa orang ini? Tambah Herjuna. Tambah Nurus. Dia sudah tambah 19 dengan saya. Kurang berapa, Ronald? Kurang berapa orang? Kurang 1 orang? Kurang 1 orang, Pak. Oke, 1 orang. Saya mulai saja, nggak apa-apa, wis, sambil nunggu yang satu bergabung. Nah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini mudah-mudahan yang puasa, semuanya kuat puasanya. Nah, ini sudah masuk semua. Kemudian juga masih dalam keadaan sehat semuanya. Ini sebagian sudah masuk ya, lab ya. Yang separuh sudah masuk lab. Ya, jadi ada yang sudah di Malang. Oke, untuk hari ini saya ke bab 3 kalau nggak salah ya, yang tentang absorpsi. Oke, ya sudah bisa dibaca tulisan saya absorpsi? Sudah ya. Oke. Jadi ini absorpsi ini merupakan salah satu metode atau cara pemisahan, seperti halnya kemarin ada distilasi, ada ekstraksi. Ini salah satu, yang lain adalah absorpsi. Hampir sama dengan ekstraksi, tetapi fasenya adalah fase gas ke fase cair. Kalau ekstraksi kemarin itu dari fase cair-cair dan fase padat ke cair. Kalau yang absorpsi adalah yang dari fase gas ke fase cair. Zat terlarutnya itu ada di dalam gas, ini merupakan bagian dari gas, kemudian diserap atau diabsorb menggunakan cairan. Biasanya yang zat terlarut itu ya tetap disebut sebagai solut atau zat terlarut, atau ada juga yang mengatakan sebagai absorbat. Sedangkan solvennya itu biasa disebut sebagai absorben. Jadi kalau di ekstraksi kemarin, itu zat yang dipakai untuk melarutkan itu kita sebut solven, kalau di sini kita sebut sebagai absorben. Fungsinya sama sebetulnya, melarutkan salah satu zat yang ada dari aliran gas. Contohnya misalnya ada gas CO2 yang saudara praktikum di lab OTK 2 itu, ada campuran gas CO2 dengan udara, jadi CO2 dengan H2O, dengan CO2 dengan O2 dan N2. Katakan begitu ya, kalau udaranya mengandung N2 dan O2, maka CO2 bercampur dengan O2 dan N2, kemudian dicoba CO2-nya diabsorb menggunakan air H2O. Ya. Jadi dilarutkan di dalam H2O. Baru kemudian dianalisa, nanti berapa yang terserap ke dalam H2O, berapa yang masih tersisa di dalam aliran gas. Yang dipraktikkan seperti itu ya. Ya, jadi itu adalah absorpsi seperti itu. Tujuan dari absorpsi itu minimal ada 2 ini sebetulnya. Yang pertama adalah mengambil zat terlarut yang ada dalam aliran gas yang masih berguna, itu untuk di recovery, untuk diambil
atau nanti selanjutnya dimurnikan dan dimanfaatkan. Nah, jadi yang pertama mengambil zat yang berharga, yang berharga dari aliran gas untuk nanti bisa dimanfaatkan. Ini contohnya misalnya H2S. Tapi H2S ini sebetulnya juga pencemar juga ya. Jadi H2S dari prosesnya distilasi atau pemanasan dari crude oil. Jadi minyak mentah itu pada waktu pengolahannya menjadi minyak-minyak yang berguna itu ada komponen H2S yang terikut di dalam gasnya. Nah, H2S ini kalau dibuang ke udara itu menjadi pencemar, tetapi H2S ini juga masih dipergunakan sebetulnya. Jadi H2S ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan H2SO4 nantinya ya. Sehingga ini perlu diambil. Jadi untuk yang tujuan satu ini adalah untuk mengambil H2S-nya dimanfaatkan kembali ya. Jadi yang masih bermanfaat dimanfaatkan kembali. Kemudian yang kedua itu memurnikan atau membersihkan gas dari pengotor yang tidak diinginkan. Jadi ini sifatnya tujuannya adalah supaya gas yang lewat di suatu alat atau ya pokoknya gasnya itu yang dimurnikan, dibersihkan dari pengotor. Kalau dianggap tadi H2S-nya itu sebagai pengotor, maka mungkin tujuan yang kedua ini adalah membersihkan udara dari pengotor-pengotornya. Sehingga pada waktu digunakan itu murni O2 dan N2, katakan gitu ya. Jadi di industri gas, misalnya di Samator atau di PGN, Perum Gas Negara, itu udara yang bahan bakunya kan udara, gas. Udara itu di sana, di udara itu kan masih mengandung argon, mengandung CO2, mengandung CO dan sebagainya, walaupun sangat kecil. Ya. Tetapi itu nanti akan menjadi masalah kalau tidak dibersihkan. Misalnya untuk memproduksi O2, ya, O2 yang kita gunakan untuk reaksi-reaksi atau yang kita gunakan untuk keperluan rumah sakit ya, untuk nambahi oksigen di dalam paru-paru dan sebagainya itu. Nah, dalam prosesnya itu sebelum didistilasi N2 dan O2 tadi itu dibersihkan dari pengotornya dulu. Seperti tadi ada argon, ada CO, ada CO2 dan lain-lain ya, yang menjadi pengotornya udara itu dibersihkan dulu, baru nanti diproses distilasi atau dengan cara filtrasi sehingga yang diperoleh nanti adalah O2 murni dan N2 murni. Kemudian yang ketiga adalah gabungan dari 1 dan 2. Seperti yang tadi, yang H2S tadi, itu dua tujuan ini tercapai. Ya. Kalau H2S tadi dibuang ke udara, itu akan menyebabkan pencemaran udara. Kalau bertemu dengan air, nanti di sana itu bisa menjadi hujan asam. Tetapi H2S ini juga masih berguna untuk pembuatan H2SO4. Sehingga tujuan 1 dan 2 itu digabung, di samping untuk mengambil H2S-nya sebagai bahan baku pembuatan H2SO4, juga untuk membersihkan udara supaya tidak ada pencemaran. Itu adalah tujuan dari absorpsi. Kemudian alat yang digunakan dalam proses absorpsi disebut sebagai absorber. Ada absorber, ada scrubber. Lebih umum disebut sebagai absorber ya. Kalau absorber ini adalah untuk absorpsi, tapi kalau scrubber itu secara umum untuk menyerap baik itu yang berupa partikel padat ataupun yang berupa partikel
gas yang kalau scrubber ya, tapi sering kita sebut sebagai absorber saja kalau absorpsi. Absorber berfungsi untuk memisahkan suatu komponen atau lebih dari campurannya menggunakan prinsip perbedaan kelarutan. Karena perbedaan kelarutan inilah perbedaan massa dalam absorber digunakan untuk memisahkan satu solut dan dari arus gas ke dalam absorben atau solvent. Solut adalah komponen yang dipisahkan dari campurannya, sedangkan penyerap atau absorben adalah cairan yang menyerap atau melarutkan solut. Jadi di sini berdasarkan kelarutan ya. Jadi kelarutan dari komponen yang diinginkan tadi ke dalam cairan penyerapnya. Ada dua macam proses absorpsi, yaitu absorpsi fisik dan absorpsi kimia. Absorpsi fisik itu hanya pelarutan saja, jadi sifatnya tidak ada reaksi kimianya. Sedangkan untuk yang absorpsi dengan absorpsi kimia itu ada reaksi kimianya. Jadi kalau H2S dengan air itu hanya dilarutkan saja, sama dengan yang kita lakukan di lab kemarin, CO2 dengan air itu adalah absorpsi fisik, jadi tidak ada reaksinya. Tetapi kalau ini dengan menggunakan NaOH, misalnya H2S dengan NaOH, maka itu akan ada reaksi menjadi Na2 SO3 dua kali ya, Na2SO3 ya. Ada hanya dulu jadi disulfit kemudian menjadi Na2SO3 kalau dengan menggunakan NaOH. CO2 juga demikian, CO2 dengan air dengan H2O itu tidak ada reaksinya, jadi hanya CO2 terlarut di dalam H2O, tetapi kalau dengan NaOH maka ada reaksinya, yaitu CO2 ditambah dengan NaOH menjadi Na2CO3 dan seterusnya. Ada dua itu deh, absorpsi kimia dan absorpsi fisik. Kemudian beberapa hal yang mempengaruhi absorpsi gas ke dalam cairan, yaitu temperatur dan tekanan. Kalau absorpsi itu sebaiknya pada temperatur rendah. Jadi biasanya temperatur itu berpengaruh terhadap proses absorpsi. Makin tinggi pengaruhnya, makin tinggi temperaturnya, suhunya makin tinggi, maka proses penyerapannya makin lambat. Ini nanti juga digunakan sebagai prinsip untuk stripping ya. Jadi biasanya absorpsi itu pada suhu rendah, sedangkan stripping itu pada suhu tinggi. Jadi kalau ada penyerapan suatu gas ke dalam larutan dengan suhu tinggi, itu biasanya ada sifat khusus. Tetapi pada umumnya absorpsi itu yang baik dilakukan pada suhu rendah. Sedangkan tekanan operasi itu makin tinggi tekanannya, itu makin bagus untuk absorpsi. Jadi saat terlarut di dalam gas, itu akan makin banyak yang bisa terlarut ke dalam absorben kalau tekanannya lebih tinggi. Jadi kalau temperatur itu makin tinggi makin jelek, kalau tekanan makin tinggi makin bagus. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi komponen di dalam cairan penyerap di dalam absorben. Ini kan kadang-kadang di dalam kita melakukan absorpsi itu terjadi kejenuhan. Ya, jadi misalnya tadi CO2 dengan H2O dengan air, itu tingkat kelarutan CO2 ke dalam air itu ada batasannya. Jadi kalau misalnya sudah mengandung CO2 di dalam air tadi cukup banyak, maka kemampuan untuk menyerapnya akan berkurang. Jadi konsentrasinya sebaiknya sangat rendah. Konsentrasi dari solut di dalam cairan penyerap
itu seharusnya sangat rendah supaya perpindahan massanya itu makin bagus. Ini dari sisi penyerapnya, dari sisi absorbennya. Kemudian yang ketiga, konsentrasi komponen di dalam aliran gas. Ini makin tinggi solutnya, makin tinggi konsentrasi solutnya, maka kemampuan untuk menyerap atau berpindah itu makin bagus. Makin cepat perpindahan masanya makin bagus, makin cepat. Jadi kalau di absorbennya itu makin murni absorbennya, makin tidak mengandung solut, itu makin bagus. Tapi kalau yang dari sisi solutnya, makin tinggi konsentrasi solut di dalam campuran gas, maka proses penyerapannya makin bagus. Kemudian yang keempat, luas bidang kontak. Jadi untuk terjadinya perpindahan massa itu kan perlu kontak ya antara gas dengan cairan tadi itu bisa berkontak, bisa bertemu. Nah, kalau luas bidang kontaknya kecil, maka kemungkinan untuk terjadinya perpindahan massa juga menjadi kecil. Sehingga luas bidang kontak ini seharusnya dibuat yang besar, jadi luas. Ya. Nah, untuk memperbesar luas perpindahan massanya atau luas bidang kontaknya itu macam-macam nanti. Ada yang menggunakan cara dengan packing atau dengan back cover tadi, packing, atau dengan bubble cap, ada yang shift tray, ada yang pakai bubble spray ya, spray, dispraykan begitu anunya apa? Cairannya, dan banyak lagi. Kalau di tempat kita di lab kemarin itu kita gunakan pack kolom ya. Jadi ada kolom yang diisi oleh packing. Nah, packing tadi itu fungsinya adalah memperbesar luas permukaan kontak, luas bidang kontak. Kemudian yang kelima adalah lama waktu kontak. Jadi kalau makin lama berkontaknya antara gas dengan cairan, maka kemungkinan untuk terjadinya perpindahan massa makin besar. Nah, untuk membuat waktu kontak ini lama, itu juga ada kaitannya dengan pemakaian packing tadi. Ya. Jadi kalau hanya bertemu sebentar gitu, maka yang terjadi tidak terlalu banyak massa yang berpindah, tapi kalau lama itu akan besar laju perpindahan massanya. Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi absorpsi. Ini adalah salah satu contoh absorpsi dan stripping ya. Jadi pemakaian dari prinsip absorpsi dan stripping. Stripping itu kebalikan dari absorpsi atau desorpsi ya. Jadi yang kiri yang absorber ini adalah absorpsi, yang kanan yang regenerator ini adalah yang stripping atau desorpsi. Ini adalah salah satu bagian atau salah satu unit dari pengolahan minyak bumi. Ini yang sudah paling atas ya katakannya, yang paling atas. Maksudnya yang paling atas itu yang paling ringan. Jadi di sini ada sour gas, kemudian hasilnya menjadi sweet gas. Nah, sour gas ini adalah produk gas dari penghilangan minyak, jadi paling atas, itu mau dimurnikan dari H2S dan CO2. Hasilnya nanti diharapkan menjadi sweet gas. Sweet gas ini yang akan bisa digunakan untuk LPG, untuk pembuatan etilen dan sebagainya, itu sweet gas ini. Sour gas ini itu masih mengandung H2S terutama dan CO2. Dari situ dilakukan absorpsi menggunakan
apa ini? DEA apa? Oh, amin ya. Amin ini ya DEA atau MEA dan sebagainya tadi ya. Jadi MEA itu monoetanolamin. DEA itu dienolamin. TEA itu triethanolamin. Jadi ada bahan organik yang bercampur dengan anorganik. Jadi ada etanolamin, ada monoetanolamin, ada dienolamin, ada triethanolamin. Biasanya yang digunakan adalah di tengah-tengah, yaitu dienolamin. Atau dicampur juga nggak masalah. Jadi di sini itu gasnya yang masih mengandung H2S dan CO2 itu dari bawah sebelah kiri, kemudian etanolaminnya itu dari bagian atas. Jadi len amin ini itu adalah etanolaminnya dari atas, bertemu di kolom atau di towernya absorber ini, gasnya ke atas, cairannya ke bawah, etanolaminnya ke bawah, bertemu di dalam packing atau di dalam tray atau sebagainya, keluar itu menjadi sweet gas. Artinya itu H2S-nya itu diserap oleh amin, oleh etanolamin ini. Setelah turun, itu diregenerasi. Etanolaminnya diregenerasi. Jadi diambil H2S-nya dan CO2-nya. Jadi dari ini, dari bawahnya bagian absorber, masuk ke bagian atasnya regenerator atau desorpsi atau stripping. Ya. Turun ke bawah, sedangkan uapnya atau apa namanya, pengambil bukan pengambil ya, ini hanya seperti distilasi ya. Jadi ini itu turun diambil oleh steam ya. Jadi steam ini. Oh enggak sih, steam ini hanya pemanas saja. Steam ini hanya pemanas. Ini adalah amin yang, jadi ini tadi aminnya itu dalam bentuk cair, itu dipanaskan di dalam reboiler ini. Jadi yang reboiler ini pemanas, kemudian menjadi uap itu masuk dari bagian bawah, ketemu dengan rich amin tadi, yang aminnya mengandung H2S dan CO2, itu akan bertemu di sini. Jadi ini cair yang dari atas, yang dari bawah uap, itu H2S-nya dan CO2-nya akan naik ke atas, masuk ke kondenser, kemudian di kondensasi yang masih berupa gas, itu disebut sebagai asid gas, yaitu H2S dan CO2, sedangkan yang cair itu dikembalikan sebagai reflux. Jadi cair ini ada aminnya. Ya. Jadi ini regenerator atau stripping ini fungsinya untuk memisahkan H2S dan CO2 tadi dari etanol amin. Kalau dilihat dari sini ya, absorber itu suhunya antara 35 sampai 50 derajat Celcius. Jadi di sini yang diabsorber itu suhu rendah, ya. Enggak tekanan rendah, ya. Tekanannya tinggi, ya. 205 atmosfer. Waduh, tekanan tinggi ini. Kemudian yang di regenerator yang regenerator atau yang stripping ini, suhunya 115 sampai 126. Ini adalah dalam rangka untuk menguapkan H2S dan CO2 tadi. Tekanannya 1,4 sampai 1,7 atmosfer. Jadi tekanan rendah. Jadi ini dihadapkan dengan tekanan rendah, itu H2S-nya mudah untuk menguap, CO2-nya juga mudah untuk menguap, suhu dan tekanannya, suhunya tinggi, tekanannya rendah, maka dia memudahkan untuk menguap H2S dan CO2-nya. Sedangkan yang diabsorber itu suhunya rendah, tekanannya tinggi,
itu supaya apa namanya H2S dan CO2-nya mudah diserap oleh amin tadi, oleh etanol amin. Jadi seperti penjelasan di atas tadi, itu suhu berpengaruh terhadap proses absorpsi. Makin tinggi suhunya, maka proses absorpsinya makin jelek. Tekanannya makin tinggi, maka proses absorpsinya makin bagus. Maka di sini suhunya rendah, tekanannya tinggi, sehingga di sini diharapkan di absorber itu proses absorpsinya sangat bagus. Itu salah satu contoh dari pemakaian absorpsi di industri. Kemudian kita bicara tentang absorben, karena absorben ini punya peran sangat penting untuk terjadinya absorpsi. Pemilihan solvent atau absorben, ya, ini tambah absorben ini, umumnya disesuaikan dengan tujuan absorpsi, antara lain, jika tujuan utama adalah untuk menghasilkan larutan yang spesifik, maka solvent ditentukan berdasarkan sifat dari produk. Maksudnya begini, kalau tujuan utama dari absorpsi ini untuk mengambil absorbennya yang mengandung solut, ya, jadi yang ini menghasilkan larutan yang spesifik, maksudnya absorbennya yang kita pakai sebagai tujuan di dalam absorpsi, maka solvent ditentukan berdasarkan sifat dari produk. Maksudnya pemilihan solvennya itu disesuaikan dengan produk yang diinginkan. Sedangkan jika tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan kandungan tertentu dari gas, maka ada banyak pilihan yang mungkin. Misalnya air, di mana merupakan solvent yang paling murah dan sangat kuat untuk senyawa polar. Jadi kalau hanya untuk mengambil komponen gas supaya gasnya itu murni atau tidak tercemar, maka tergantung lagi solvennya itu yang bagus yang mana. Kalau solvent universal itu biasanya adalah air, kalau hanya untuk pelarutan. Tetapi kalau diperlukan reaksi untuk mengambilnya, maka dicari solvent atau absorben yang mudah bereaksi dengan komponen yang ingin diambil. Sebetulnya antara, misalnya dalam percobaan kita CO2 dengan air, dengan absorben air, dibanding dengan CO2 dengan absorben NaOH, maka yang pakai NaOH itu makin bagus, makin tinggi perpindahan massanya. Tetapi di situ ada faktor lain, misalnya untuk harga, untuk pemisahan kembali. Ya. Kalau pemisahan kembali antara CO2 di dalam air itu cukup dipanaskan saja, itu langsung bisa menguap. Tetapi kalau sudah tadi CO2 dengan NaOH menjadi Na2CO3, maka dengan pemanasan saja itu tidak terpisah. Harus ada reaksi lain supaya CO2-nya menguap atau CO2-nya terpisah. Jadi pemilihan solvent itu juga tergantung dari tujuan-tujuan tadi. Kemudian beberapa hal lain yang dipertimbangkan dalam pemilihan solvent yaitu kelarutan gas. Yang pertama adalah kelarutan gas. Jadi untuk memilih solvent itu harus mempunyai kemampuan untuk melarutkan gas itu sebanyak-banyaknya. Jadi kelarutan gas harus tinggi sehingga meningkatkan laju absorpsi dan menurunkan kuantitas solvent yang diperlukan. Jadi kalau solvent tadi mempunyai kemampuan melarutkan gas itu tinggi, maka tidak diperlukan jumlah solvent yang banyak. Cukup sedikit saja itu sudah bisa melarutkan gas dengan baik.
Umumnya solvent yang memiliki sifat yang sama dengan bahan terlarut akan lebih mudah dilarutkan. Jika gas larut dengan baik dalam fraksi mol yang sama pada beberapa jenis solvent, maka dipilih solvent yang memiliki berat molekul yang paling kecil agar didapatkan fraksi mol gas terlarut yang lebih besar. Jadi ini ada pertimbangan. Kalau kemampuan melarutkannya dari solvent tadi itu sama dari beberapa jenis solvent, maka biasanya kita ambil yang mempunyai berat molekul paling kecil. Jika terjadi reaksi kimia dalam operasi absorpsi, maka umumnya kelarutan akan sangat besar. Ya, tadi saya katakan bahwa kalau ada reaksi kimianya, itu kemampuan untuk perpindahan masanya makin besar. Bahkan tanpa ada tambahan pengadukan atau waktu reaksi yang lama dan sebagainya, waktu reaksi yang lama itu kalau dengan adanya reaksi kimia itu perpindahan masanya akan lebih mudah. Jadi, bahkan sekedar dicampur gitu saja sudah terjadi reaksi kalau ada reaksi kimianya. Jadi pemilihan solvent ini yang kaitannya dengan kelarutan gas itu ada yang hanya bisa melarutkan, tetapi juga ada yang bisa mereaksikan. Kalau yang mereaksikan biasanya kemampuan melarutkan gasnya cukup tinggi. Kedua, selektivitas. Maksudnya selektivitas itu pengotor lainnya. Sehingga pemisahan tidak volatil. Karena jika gas yang meninggalkan kolom absorpsi jenuh terhadap larut, maka akan ada banyak solvent yang terbuang. Ya, jadi kalau mempunyai volatilitas tinggi, artinya itu mudah menguap, itu ada kemungkinan solvent tadi lama-lama habis. Karena pada waktu mengambil atau pada waktu melarutkan komponen tertentu, itu ada kemungkinan terjadi perubahan panas, jadi menjadi lebih panas. Jadi di mata kuliah kita di ATK dulu kan juga ada panas pelarutan ya. Jadi ada sesuatu kalau dilarutkan itu menjadi panas. Contohnya misalnya H2SO4 itu kalau diencerkan itu kan menjadi panas. Nah, untuk di kasusnya absorpsi sebaiknya absorben itu tidak mudah menguap, jadi tidak volatil. Jadi kalau ada perubahan panas sedikit itu tidak mudah menguap, sehingga kemampuan untuk menyerap dari solut itu tetap tinggi.
Itu adalah volatilitas, kemudian ada korosivitas. Jadi ini masalah korosi ini. Jadi absorben itu sebaiknya tidak mudah membuat merusak kolom atau merusak peralatan, ya. Tidak korosif, ya. Jadi supaya dipilih absorben itu yang tidak korosif. Kemudian baik dinding kolom maupun isiannya atau packingnya. Kemudian ada viskositas, ya. Absorben itu sebaiknya yang encer, viskositasnya yang rendah. Ya. Kalau viskositasnya tinggi, maka pada waktu dioperasikan di dalam kolom misalnya yang yang kental gitu, itu akan bisa menyumbat kolom. Di samping itu juga kalau yang mempunyai viskositas tinggi yang kental itu kontak antara gas dengan cairannya yang kental tadi itu akan kurang bagus. Sehingga yang dipilih adalah absorben yang encer biasanya, yang kelarutannya, yang viskositasnya rendah. Ini nanti juga ada kaitannya dengan pressure drop, ya. Kalau absorben itu kental, maka diperlukan beda tekanan yang tinggi. Ya. Kalau yang encer itu tidak perlu beda tekanan yang tinggi. Maksudnya pada waktu jatuh itu misalnya langsung bisa jatuh kalau yang encer, tapi kalau yang kental itu mungkin masih tersangkut di dalam packing, misalnya seperti itu. Kemudian yang keenam, absorben itu harusnya stabil secara termis. Jadi ini tadi ada kaitannya dengan volatilitas ini sebenarnya, yaitu tidak menimbulkan panas, tidak mudah menguap, dan tidak mudah terbakar. Jadi intinya itu pokoknya nggak boleh yang mudah menjadi panas. Ya. Termasuk ini tidak mudah terbakar. Kalau mudah terbakar ini bahaya nanti. Yang ketujuh, harganya murah dan mudah didapat. Ya, mesti aja ini berpengaruh terhadap biaya operasi. Dengan yang lain-lain, sebaiknya absorben tidak memiliki sifat beracun dan memiliki titik beku yang rendah. Tidak mudah beku, ya. Tidak mudah beku atau menjadi padat, kemudian tidak beracun. Itu adalah absorben. Sedangkan yang berikutnya adalah kolom absorpsi. Ada yang menyebutnya sebagai kolom, ada yang menyebutnya sebagai tower. Di kolom absorpsi adalah kolom atau tabung tempat terjadinya proses absorpsi. Di dalam prinsip absorber terjadi kontak antar dua fasa, yaitu fasa gas dan fasa cair yang mengakibatkan perpindahan massa difusional dari umpan gas dari bawah kolom atau menara ke dalam absorben atau pelarut yang diumpankan dari bagian atas. Ada beberapa jenis, ada disebut sebagai tray tower. Nah, tray tower ini seperti yang di percobaannya distilasi atau di percobaannya ekstraksi. Ya. Kalau di UTK kemarin, UTK yang kita lakukan percobaan itu ada tray tower. Jadi ada tray, ada sarangan-sarangan lah ya, sarangan atau apa ya, nampan yang berlubang-lubang, tray tower. Maksudnya itu adalah kolom yang dilengkapi dengan tray-tray begitu atau sarangan-sarangan begitu seperti rak, itu beberapa. Tiap tray akan terjadi proses transfer massa. Pemilihan tray tower dipengaruhi oleh kecepatan gas, efisiensi pemilihan makan tinggi, bila kecepatan gas yang mengalir juga tinggi. Jadi sebetulnya tadi ada
waktu tinggal ya, waktu kontak, dan ada luas penampang yang di sana di atas tadi yang mempengaruhi proses absorpsi. Nah, di sini disebutkan bahwa untuk yang tray tower itu efisiensinya akan tinggi bila kecepatan gas yang mengalir juga tinggi. Ini ada yang kontroversial, ada yang kontradiksi ya. Kalau kecepatan aliran gasnya tinggi, itu kan berarti waktu kontaknya rendah. Ya. Tetapi di sisi lain, kalau kecepatan gasnya tinggi, itu apa namanya itu, pengadukannya atau kontaknya itu makin intensif. Ya, jadi sepertinya ada tenaga atau ada desakan ya, desakan itu akan lebih bagus untuk perpindahan massanya. Jadi kalau kita bicara tentang kecepatan alir, itu di situ ada dua hal yang kontradiksi. Yang pertama adalah kecepatan alir tinggi, itu waktu kontaknya pendek, tetapi dilihat dari intensitas pengadukan atau intensitas apa namanya tumbukannya itu makin bagus kalau kecepatan alirnya tinggi. Sebaliknya kalau kecepatan alirnya rendah, itu waktu kontaknya lama, tetapi intensitas tumbukannya itu rendah. Nah, ini mana yang paling berpengaruh? Nah, nanti itu dibuktikan dari percobaan-percobaan. Kemudian contoh dari tray tower antara lain shift tray. Jadi di tray tower ini ada beberapa jenis lagi, yaitu ada shift tray, ada bubble cap tray, ada valve tray, dan sebagainya. Nanti di bawah ada saya beri contoh, yaitu yang shift tray dan bubble cap tray. Nanti saja sekalian menjelaskan prosesnya yang ada di dalam tray tower tadi ya, shift tray dan bubble cap tray. Kemudian yang kedua adalah spray tower. Spray tower itu ada kolom, kemudian di atasnya itu yang untuk masukkan cairan itu dibuat spray. Sedangkan gasnya dari bawah itu biasa saja, tidak ada perlakuannya. Maksud spray tower ini adalah dengan cairannya itu atau absorbennya itu dibuat spray, butirannya kecil-kecil, itu diharapkan kontak antara gas dengan cairan itu menjadi besar, permukaan kontaknya menjadi besar. Harapannya proses perpindahan massanya akan menjadi bagus, spray tower. Sedangkan untuk bubble tower itu adalah kebalikan dari spray tower. Jadi cairannya itu turun di dalam kolom itu dalam keadaan kecepatan rendah, tapi gasnya itu dibuat gelembung-gelembung yang kecil-kecil, dispray ya. Dibuat bubble atau gelembung-gelembung kecil gasnya dari bawah. Itu kebalikan dari spray tower. Kalau spray tower itu cairannya yang dispraykan, kalau yang bubble tower itu gasnya yang dispraykan dari bawah. Tujuannya sama, supaya permukaan kontaknya itu besar sehingga diharapkan perpindahan massanya bagus. Kemudian ada yang terakhir adalah pack tower. Pack tower ini seperti yang ada di lab kita kemarin waktu kita percobaan CO2 dengan air kemarin ya, absorpsi CO2 dengan air. Jadi ada kolom diisi oleh packing. Nah, packingnya kalau yang di tempat kita kemarin itu adalah jenis rustic rings ya. Jadi potongan dari pipa kecil-kecil itu dipotongi dari kaca, itu dimasukkan ke dalam kolomnya. Itu namanya pack tower.
Nah, ini gambar dari tadi ada tray tower, itu yang kiri ini tray tower. Ini sebenarnya ada yang namanya shift tray, ada yang bubble cap tray, ada yang valve tray dan sebagainya. Nanti di bawah ada gambarnya lagi. Kemudian pack kolom itu berarti ada kolom atau tabung diisi oleh packing. Packingnya bisa macam-macam, ada yang misalnya diisi kelereng, misalnya diisi pasir, diisi kerikil-kerikil boleh, diisi rasi kering, bel saddle dan sebagainya, macam-macam. Kemudian ada spray tower. Ya, spray tower ini banyak namanya liquidnya atau cairannya itu dispraykan, dibuat butiran-butiran kecil, sedangkan gasnya tidak. Jadi diharapkan di dalam kolom ini itu terjadi perpindahan massa yang bagus karena luas kontaknya cukup bagus, cukup besar. Yang kebalikan dari spray tower adalah bubble kolom atau bubble spray, bubble tower. Jadi kalau ini itu gasnya yang dibuat spray, dibuat distributor atau dibuat lubang-lubang kecil-kecil supaya bertemu dengan cairan ini intensif atau permukaan kontaknya besar. Kalau yang di spray tower ini cairannya yang dibuat butiran kecil-kecil, kalau yang di bubble tower itu gasnya yang dibuat kecil-kecil. Ini kalau tidak ada distributor yang membuat gasnya menjadi kecil-kecil, itu kan gasnya hanya nyelonong begini saja ya. Tapi kalau dengan adanya semacam aerator ya, yang membuat butiran-butiran gasnya menjadi kecil, maka luas permukaan kontak antara gas dengan cairannya menjadi lebih besar. Ini salah satu contoh adalah centrifugal kontraktor. Jadi di sini itu semacam diberi pengaduk di sini, sehingga antara gas dengan cairan itu apa namanya ya, ada pengadukan seperti kalau kita mengaduk teh itu, sehingga diharapkan perpindahan massanya makin besar. Tapi ini jarang digunakan karena repot ini ya, sulit. Kolom absorpsi yang paling umum digunakan adalah tray tower, baik itu shift tray maupun bubble cap tray, dan pack tower. Jadi yang paling sering itu adalah shift tray, bubble cap tray, atau pack tower, atau pack kolom. Ya. Ini contoh dari gambar yang ini, itu adalah contoh dari bubble cap tower. Jadi bubble cap tower itu tray-nya ini ya, tray-nya itu ada namanya bubble cap di sini. Bubble cap itu apa ya, semacam payung begitu ya, semacam payung kecil begitu, ada lubang-lubangnya. Jadi gasnya dari atas, dari bawah, gasnya dari bawah ini itu melalui lubang-lubang dari bubble cap itu nanti bertemu dengan cairan. Jadi seperti ini, cairannya bukan dari atas ya, cairannya dari atas, itu gas-gas yang lewat itu melalui lubang-lubang, sehingga di sini membentuk bubble, membentuk apa? Gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung itu bertemu dengan cairannya sehingga terjadi perpindahan massa yang intensif, yang bagus. Sambil turun ketemu lagi, turun ketemu lagi. Jadi diharapkan cairannya itu turunnya dari kiri ini ke tengah, ke kanan, ke tengah, ke kiri, dan seterusnya. Sedangkan gasnya itu dari bawah berada di tengah-tengah terus. Sehingga bertemu di tengah-tengah ini melalui lubang-lubang bubble cap.
Ini yang lebih kelihatan barangkali yang bubble gap ini. Jadi di sini liquidnya, kalau dari atas ini ya, liquidnya itu melalui lubang yang kecil, kemudian membasahi seluruh bagian bubble cap. Nah, gasnya itu melalui ini, yang melalui bawah ini ada lubang-lubang di sini, sehingga di sini membentuk bubble, membentuk gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung ke atas lagi, ketemu lagi, dan seterusnya. Ini turun, ketemu lagi seperti tadi. Itu adalah bubble cap. Kemudian yang berikutnya adalah yang shift trade. Cairannya itu melalui bagian atas dari nampan, sedangkan gas-gasnya itu melalui cairannya mengalir dari di atas nampan ini, sedangkan gasnya melalui lubang-lubang, ya. Sehingga terjadi kontak. Di sini ada lubang membentuk gelembung, gelembungnya berkontak dengan cairannya, sehingga terjadi perpindahan massa dari gas ke cairan dan seterusnya. Ini banyak tray ya, jadi bukan hanya 1-2 tapi beberapa, misalnya ada 12 tray, ada 10 tray dan sebagainya. Seperti itu untuk shift tower. Sedangkan untuk yang pack tower itu ya sekedar dianu saja, ya, seperti ini pack tower. Nah, di bagian absorben itu ada semacam distributor, tetapi tidak seperti yang di bubble tower tadi atau di spray tower, tapi ada lubang beberapa sehingga nanti perjalanan dari absorben itu merata. Jadi tidak hanya di tengah saja begini atau di pinggir saja, tetapi merata pada seluruh bagian kolom atau packing ini. Ini kolom diisi packing, ya, packingnya ini ada. Ini tidak diatur, jadi langsung digerocok begitu packingnya supaya membentuk rongga-rongga yang tidak teratur. Antara gas dengan cairan atau dengan absorben itu bertemu di rongga-rongga antara packing. Jadi di situ akan terjadi perpindahan massa, mungkin di dinding-dinding packing, ya, dari packing itu membentuk lapisan-lapisan, udaranya gasnya akan melewati situ sehingga komponen yang diinginkan untuk diserap akan terserap oleh absorbennya. Jadi biasanya ini dibuat distributor lagi, maksudnya supaya tidak dibuat dua bagian ini, ada distributor lagi di sini misalnya, supaya tidak mengumpul, terutama liquidnya. Di sini ada kecenderungan setelah turun liquidnya ini itu tidak melewati bagian kolom secara merata, mungkin terkumpul di tengah-tengah misalnya. Nah, waktu masuk ke sini itu diredistribusi lagi supaya merata kembali dan seterusnya. Tapi kalau kolomnya rendah, tidak tinggi, ya nggak usah redistribusi, nggak apa-apa. Jadi langsung turun. Nah, isian ini itu macam-macam, tadi ada rest check ring, ada bell saddle, ada interlock saddle dan sebagainya. Kalau yang diantara banyak tower tadi, yang paling sering digunakan adalah pack tower, bubble cap tray, dan shift tray. Yang paling bagus itu kalau dari pengalaman itu adalah yang bubble cap tray, yang paling bagus untuk perpindahan massanya. Kemudian untuk yang tapi mahal ya, bubble cap tray itu mahal karena ini membuat
cap-nya ini itu khusus ya, tidak sembarangan bisa. Kalau shift tray itu kan tinggal membuat lubang-lubang saja seperti membuat sarangan di di penanak nasi kita itu membuat sarangan mudah ya. Apalagi yang ini yang apa namanya? Pack tower ini, pack column ini lebih mudah lagi. Misalnya kita isi dengan kelereng misalnya, beli kelereng yang banyak, diburukkan ke sini semua, sudah cukup. Tetapi harus ada pertimbangan berat dari apa namanya isian itu harus diperhitungkan supaya tidak sampai merusak dari struktur kolom. Khusus untuk back tower ini ada beberapa jenis isian atau backing yang biasa digunakan, antara lain yang seperti yang tercantum di bawah ini. Nah ini, jadi yang disebut dengan racing ring ini adalah pipa-pipa kecil yang dipotong-potong. Jadi ini hanya pipa ini lubangnya ya, lubang pipa ini bagian luarnya. Ini yang paling sering digunakan karena murah, kemudian mudah membuatnya dan sebagainya. Terbuat dari kaca, terbuat dari keramik misalnya, atau baja stainless steel dan sebagainya, atau aluminium dan sebagainya. Murah sekali dan mudah dibuat. Paling sering digunakan. Kemudian ada bell saddle. Biasanya bell saddle ini terbuat dari keramik biasanya. Jadi kalau yang ini kita membuat sendiri bisa, yang basic ring, tapi kalau bell saddle ini tidak bisa membuat sendiri. Jadi, ini dari ada cetakannya lah. Interlock saddle juga begitu. Interlock saddle ini ada pabriknya lah, buat pabrik. Biasanya dua ini terbuat dari keramik biasanya. Kemudian ada pawl ring. Ya, pawl ring ini seperti apa ya ini? Ini juga dari cetakan ini. Sebetulnya seperti pipa yang dipotong-potong terus dilekuk-lekuk begitu. Tapi sulit ini buatnya. Biasanya terbuat dari logam ini. Stainless steel atau aluminium. Kemudian yang spiral rings itu juga ruwet ini. Ya. Ini juga dari logam. Kemudian ada lagi yaitu Taylor rosette atau Taylorite. Jadi seperti rasik ring tetapi ada dua sekat di sini ya. Ini biasanya terbuat dari keramik. Cross partition ring ini juga seperti rasik ring tetapi ada satu baffle-nya, ada satu pembatasnya. Ini juga dari keramik biasanya. Kemudian ada lashing ring, ini juga dari keramik biasanya. Keramik balls ini maksudnya adalah kelereng tadi ya, kelereng. Bisa dari keramik, bisa dari kaca. Yang terakhir adalah good glue atau good glue packing. Ya. Jadi ini ada apa ya, semacam pipa dulu ya, bukan pipa namanya ya. Pipa kemudian dikasih kawat yang diputar-putar ya. Jadi kawatnya diputar-putar nih. Jadi ini ada apa ya, lingkaran kemudian dikasih. Jadi diharapkan dengan ini dimasukkan ke dalam pack tower itu luas permukaan kontak antara gas dengan cairan itu semuanya menjadi lebih bagus, lebih banyak, lebih besar luas permukaan kontaknya. Semua ini tadi packing ini itu ada yang hanya ditaruh secara sembarangan, dimasukkan ke dalam kolom secara sembarangan, jadi secara acak,
ada juga yang biasanya diatur. Ya. Biasanya yang pelring itu diatur-atur, disusun-susun begitu biasanya. Tapi kalau yang lainnya biasanya diacak, menempatkannya secara acak. Kemudian beberapa syarat bahan isian atau packing yang dapat digunakan adalah inert, tidak bereaksi dengan fluida dalam absorber. Jadi inert ini namanya packingnya tidak boleh ikut bereaksi dengan dengan absorben ataupun dengan gasnya. Kemudian kuat tetapi tidak berat. Itu tadi tidak berat. Kalau berat itu akan menyebabkan kolomnya terlalu berat dan beban. Kemudian memberikan luas kontak yang besar ya. Itu tadi packing tadi memang tujuannya adalah memberikan luas permukaan yang kontak yang besar. Kemudian murah dan tahan korosi. Tahan korosi maksudnya itu hampir sama dengan ini tadi, jadi tidak ada kemungkinan untuk terjadinya korosi. Itu syarat-syarat dari packing. Yang terakhir, contoh aplikasi absorpsi di industri antara lain absorpsi SO2 dalam gas buang menggunakan larutan alkali. Ini itu membersihkan gas buang dari SO2. SO2 itu kalau di udara ketemu dengan H2O, itu akan berubah menjadi hujan asam. Tapi juga bisa SO2 ini mau dipergunakan lagi untuk industri yang lain, misalnya untuk industri H2SO4. Ya. Kemudian hidrogenasi minyak sayur di industri makanan. Gas H2 digelembungkan ke dalam minyak. Jadi ini mengambil memasukkan H2 hidrogenasi ke dalam minyak sayur. Berikutnya penyingkiran gas CO2 dan dari singas dengan cara mengabsorpsinya dengan larutan K2CO2 panas. Loh ini kok panas ya. Jadi ini CO2-nya itu diambil dari singas. Singas itu adalah produk dari batu bara yang dipanaskan. Jadi gas sintetik ya, gas itu gas sintetik. Jadi sekarang itu seperti LPG, seperti ya LPG itu ada yang dibuat dari batu bara. Batu bara dipanaskan tanpa oksigen, jadi dengan istilahnya dengan pirulisis atau dengan cracking namanya, prosesnya cracking. Dengan panas tinggi, batu bara dipanaskan pada suhu sampai 500 atau sampai 600, bahkan mungkin lebih, itu akan mencair batu baranya. Menjadi gas dulu ya, menjadi gas, itu menjadi singas. Singasnya itu antara lain nanti akan mengandung CO2. CO2-nya diambil, kemudian singasnya ini dikondensasi, itu akan menjadi semacam LPG, kemudian ada, nanti kalau direaksikan dengan sesuatu lagi menjadi diethyl ether dan sebagainya. Kemudian yang keempat, absorpsi CH3,2S, jadi dimetil sulfit, itu di dalam industri makanan. Ini termasuk pencemar ini. CH3,2S ini adalah pencemar, itu dihilangkan dengan absorpsi. Yang terakhir adalah absorpsi H2S dengan MEA, DA, maupun TA dalam industri migas. Seperti itu. Contoh tadi. Itu barangkali pembicaraan kita untuk hari ini. Absorpsi. Untuk minggu depan itu terusannya absorpsi, tetapi yang untuk perhitungan ya. Jadi untuk yang menghitung plate, menghitung jumlah tray teoritis ya dan sebagainya itu nanti yang depannya. Sekarang hanya proses-prosesnya
syarat-syaratnya dan sebagainya absorpsi. Itu barangkali untuk hari ini. Ada pertanyaan dari saudara? Oke, sementara tidak ada. Kalau tidak ada, maka saya cukupkan dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan tetap sehat dan puasanya masih terus, kecuali yang tidak, ya, kecuali yang ada halangan dan sebagainya. Oke, terima kasih perhatiannya. Kalau ada kekurangan dari saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin meninggalkan. Asal kan nama. Pengen rasanya tuh on. Nasib ya.